Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusriana. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Next. Adapun teman kelompok saya yaitu yang pertama Siti Nur Ainun Nisa Al Mulia, yang kedua Andini Said, yang ketiga Nurul Amanah Syam, yang keempat Gladys Kurnia Ramadhani, yang kelima saya sendiri, dan yang keenam adalah Anastasia Syaratul Andara. Baik, jurnal pertama akan dibawakan oleh Siti Nur Ainun. Kepada Siti Nur Ainun, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun jurnalnya ya tema iron deficiency and toddler ya besi pada bayi dan balita. Adapun pendahuluan atau latar belakangnya yaitu anemia deficiency besi merupakan gangguan gizi luas yang memengaruhi sebagian besar populasi bayi dan balita di seluruh dunia. Kondisi ini ditandai dengan menurunnya total kandungan zat besi dalam tubuh yang menyebabkan berkurangnya sintesis hemoglobin dan berbagai keterlambatan perkembangan. Deteksi dan pengobatan dini anemia defisiensi besi pada bayi dan balita sangat penting karena periode ini krusial untuk perkembangan kognitif dan fisik. Beberapa biomarker telah dipelajari untuk mendiagnosis ADB secara efektif, termasuk ferritin, serum hemoglobin, volume sel darah rata-rata atau MCV, dan saturasi transferin. Di antara ini, ferritin serum sering dianggap sebagai indikator status zat besi yang paling dapat diandalkan, meskipun kadarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi peradangan. Hemoglobin, meskipun banyak digunakan, adalah indikator kekurangan zat besi dan tidak secara akurat mencerminkan tahap awal ADB. MCV akhir dan saturasi transferin memberikan informasi tambahan tetapi memiliki keterbatasan dalam sensitivitas dan spesifitas. Selanjutnya itu sampel penelitian. 200 bayi dan balita berusia antara 6 bulan sampai 3 tahun yang datang untuk pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan keseringan. Adapun metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan metode yang lengkap dengan desain penelitian observasional prospektif yang dilakukan dengan melibatkan 200 bayi dan balita berusia antara 6 bulan sampai 3 tahun dari klinik rawat jalan anak. Sampel darah dianalisis untuk biomarker status zat besi termasuk serum ferritinin, hemoglobin, volume sel darah rata-rata atau MCV, dan saturasi transferin. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, korelasi, dan analisis regresi. Adapun tujuan penelitian yang pertama itu tujuan umum untuk mengevaluasi dan memvalidasi kemanjuran berbagai biomarker dalam diagnosis anemia defisiensi besi pada bayi dan balita. Adapun tujuan khususnya yang pertama itu untuk menilai prevalensi anemia defisiensi besi pada bayi dan balita. Yang kedua itu untuk mengevaluasi kemanjuran berbagai biomarker dalam mendiagnosis ADB. Yang ketiga itu untuk menetapkan korelasi antara tingkat biomarker dan tingkat keparahan ADB. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu studi ini menemukan prevalensi ADB yang menyatakan pada populasi sampel kadar ferritin dan hemoglobin serum merupakan biomarker yang paling efektif dalam mendeteksi anemia defisiensi besi yang menunjukkan korelasi kuat dengan kondisi tersebut. MCV dan saturasi transferin juga memberikan wawasan berharga tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihannya yaitu penelitian ini menyajikan data terkini dan penelitian terbaru yang mendukung pemahaman tentang kondisi anemia pada balita dan membantu dalam pengambilan keputusan klinis. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama ukuran dan keragaman sampel. Ukuran sampel penelitian sebesar 200 mungkin tidak cukup besar untuk menggeneralisasikan temuan ke populasi yang lebih luas. Selain itu, sampel
sampel mungkin kurang beragam dalam hal latar belakang geografis, etnis, dan sosial ekonomi yang dapat memengaruhi status gizi dan prevalensi anemia defisiensi besi. Yang kedua itu ketergantungan eksklusif pada biomarker. Fokus pada biomarker, penelitian ini tidak memperhitungkan faktor lain yang mungkin berkontribusi atau memengaruhi kekurangan zat besi dan anemia, seperti pola makan, kesehatan usus, atau kecenderungan genetik. Yang terakhir yaitu kurangnya tindak lanjut longitudinal. Atau penelitian ini tidak mencakup tindak lanjut longitudinal untuk mengamati perkembangan jangka panjang atau penyelesaian anemia defisiensi besi pada peserta yang dapat memberikan wawasan lebih komprehensif tentang riwayat alami kondisi tersebut dan kemanjuran berbagai intervensi. Selanjutnya yaitu kesimpulan, studi ini menyoroti pentingnya kadar ferritin dan hemoglobin serum dalam mendeteksi dini anemia defisiensi besi pada bayi dan balita. Temuan ini dapat membantu meningkatkan praktik klinis untuk diagnosis dini pada pengobatan anemia defisiensi besi. Studi ini juga menggarisbawahi perlunya screening rutin pada kelompok usia ini dan menyarankan arah untuk penelitian di masa mendatang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Siti Ainun. Selanjutnya jurnal kedua akan dibacakan oleh Andini Said. Kepada Andini Said saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan hasil review jurnal saya yang berjudul Prevalensi Anemia pada Balita Usia 12-36 bulan di Wilayah Perkotaan Distrik Rohtak, Haryana. Next. Adapun latar belakangnya yaitu anemia pada balita merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di negara berkembang. Dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak, serta meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas. Di India, prevalensi anemia di kalangan anak khususnya balita berusia 12-36 bulan sangat tinggi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, kebersihan, dan pola makan yang tidak memadai berkontribusi terhadap tingginya angka anemia. Next. Adapun tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan prevalensi anemia di antara balita usia 12-36 bulan dan menentukan faktor-faktor yang terkait dengan anemia pada kelompok usia tersebut. Screening dini anemia diperlukan agar intervensi yang dapat direncanakan sehingga dapat memberikan efek positif pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam jangka panjang. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di area praktik lapangan perkotaan yang terhubung dengan Departemen Kedokteran Komunitas. Adapun sampel penelitian 170 anak berusia 12-36 bulan dan ibu mereka yang dipilih melalui pengambilan sampel acak sederhana dari 14 pusat Anganwadi di mana 8 AWC dipilih secara acak. Setiap AWC menyuplai 22 peserta yang memenuhi syarat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan ibu-ibu peserta menggunakan proforma semi terstruktur yang telah dirancang dan diuji sebelumnya. Proforma ini mencakup informasi tentang variabel sosiodemografi, suplementasi zat besi, dan nutrisi tambahan yang diterima dari pusat Anganwadi selama 1 tahun terakhir. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi anemia antara balita usia 12-36 bulan di wilayah penelitian adalah sebesar 62,4% dari jumlah tersebut, 41,7% anemia sedang dan 2,9% anemia berat. Selain itu, anak-anak yang secara teratur mengonsumsi suplemen zat besi memiliki kemungkinan 6,625 kali lebih besar untuk mengalami anemia
dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi suplemen zat besi. Adapun kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan yang komprehensif dalam menilai prevalensi anemia pada balita, struktur dengan ibu-ibu peserta. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai faktor-faktor sosiodemografi, pola makan, dan suplementasi yang dapat mempengaruhi status anemia anak-anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode yang valid untuk penilaian kadar hemoglobin, yaitu metode asam hematin Sahli yang menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Kekurangan penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT BD Sarma PG IMS Rohtak, sehingga hasilnya mungkin tidak digeneralisasikan untuk yang lebih luas. Desain cross-sectional hanya memberikan gambaran prevalensi anemia tanpa menunjukkan hubungan sebab akibat. Penggunaan kuesioner semi-struktur dapat menimbulkan bias terganggu dan peneliti mungkin mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi seperti pola makan dan akses layanan kesehatan. Meskipun ukuran sampel 170 balita cukup, variasi yang terbatas dalam populasi yang lebih besar dapat mempengaruhi validitas hasil. Selanjutnya, kesimpulan. Anemia pada balita merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di negara berkembang. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak, serta meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas. Di India, prevalensi anemia di kalangan anak-anak, khususnya balita, sangat tinggi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, kebersihan, dan pola makan yang tidak memadai berkontribusi terhadap tingginya angka anemia. Sekian saya kembalikan. Terima kasih kepada Andini Said. Selanjutnya, jurnal ketiga akan dibacakan oleh Nurul Amanah Syam. Kepada Nurul, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini baca yang terreview yaitu prevalensi dan determinan anemia akibat defisiensi mikronutrien pada anak usia 12 sampai 59 bulan di India, bukti dari survei gizi nasional. Next. Adapun pendahuluannya yaitu secara global, anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama. Dapat mempengaruhi yaitu sekitar 1,62 miliar penduduk. Anemia seringkali disebabkan oleh defisiensi zat gizi mikro seperti zat besi, folat, dan vitamin B12. Sehingga menjadi perhatian utama karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Next. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis prevalensi anemia dan kekurangan mikronutrien di kalangan anak-anak yang berusia 12 sampai 59 bulan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan ini. Next. Kemudian, metode dalam penelitian ini yang digunakan yaitu model linear umum dan analisis survei gizi nasional komprehensif. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 11.237 anak yang berusia 12 hingga 59 bulan. Next. Berdasarkan hasil penelitian ini, prevalensi anemia di kalangan anak-anak yang berusia 2 sampai 59 bulan di India dapat dikatakan sangat tinggi, yaitu mencapai 40,5% dari 11.237 anak yang diteliti. Banyak dari mereka juga mengalami kekurangan mikronutrien seperti zat besi, vitamin B12, dan folat. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko anemia termasuk usia yang lebih muda, pendidikan ibu yang rendah, praktisi sanitasi yang buruk, dan status ekonomi yang lebih rendah. Penelitian ini menekankan pentingnya intervensi untuk
meningkatkan asupan mikronutrien, dan praktik kebersihan serta dukungan dari program pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Next. Kelebihannya yaitu penggunaan data yang besar dan representatif dengan analis multivariat yang mengidentifikasi faktor penyebab anemia. Temuannya mendukung kebijakan seperti anemia mukbarat dan merancang intervensi berdasarkan faktor risiko seperti pendidikan ibu dan sanitasi. Kekurangannya yaitu data tentang infeksi dan kondisi inflamasi, serta hasil yang mungkin tidak bisa digeneralisasi ke seluruh India. Fokus utama pada aspek gizi dan kurangnya pembahasan tentang tantangan akses suplemen di daerah terpencil juga menjadi kekurangan. Next. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu prevalensi anemia 4%. Yang kedua, faktor sosial ekonomi seperti pendidikan ibu dan status ekonomi yang rendah. Yang ketiga yaitu 72,6% anak yang kekurangan mikronutrien. Dan yang terakhir yaitu suplemen zat besi harus ditingkatkan untuk mengatasi anemia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nurul Amanasyam. Selanjutnya jurnal keempat yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Adapun judul jurnal faktor risiko terhadap pada anak di zona barat Ethiopia Selatan, studi cross section berbasis rumah sakit. Adapun latar belakangnya, adalah menyebabkan konsentrasi eritrosit dalam sirkulasi atau hemoglobin dalam darah dan disertai dengan gangguan transportasi oksigen. Pada anak usia dini, kebiasaan makan yang buruk, terutama selama masa penyapihan, pemburuk masalah tersebut. Anemia seringkali terjadi karena ASI digantikan oleh makanan yang rendah zat besi dan nutrisi lainnya, termasuk vitamin B12 dan asam folat. Rendahnya oksigenasi jaringan akibat anemia dapat menyebabkan gangguan fungsi kognitif, pertumbuhan dan perkembangan psikomotorik, terutama pada anak-anak. Bayi, anak di bawah usia 5 tahun, dan wanita hamil lebih rentan terhadap anemia karena kebutuhan zat besi yang meningkat akibat pertumbuhan tubuh yang cepat dan perluan darah merah. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menilai anemia dan faktor risiko terkait di antara anak-anak di bawah 5 tahun di zona Guji Barat, Ethiopia Selatan dari Oktober hingga November 2020. Objek penelitiannya yaitu anak di bawah 5 tahun sekitar 375 anak. Adapun metode penelitiannya, sebuah studi cross-section kuantitatif berbasis dilakukan di Rumah Sakit Umum Bulehara, Ethiopia Selatan. Teknik pengambilan sampel yang mudah digunakan untuk mengikut sertakan 375 anak di bawah 5 tahun yang terdaftar dalam studi ini. Kuesioner terstruktur yang telah diuji coba sebelumnya digunakan untuk ekonomi dan demografi dari individu yang diteliti. Setelah mengambil persetujuan tertulis yang sesuai, kemudian sampel darah vena diambil dari setiap anak dan dianalisis untuk menentukan hemoglobin menggunakan mesin Midray BC 3000+. Adapun hasil penelitiannya, dari 392 anak di bawah usia 5 tahun, 375 berpartisipasi dalam penelitian ini dengan tingkat respon 95,7%. Usia peserta berkisaran antara 6 hingga 59 bulan hingga usia rata-rata sampai dengan standar deviasi 3,3 kurang lebih 2,20 bulan. Di antara 375 anak di bawah usia 5 tahun, 54,4% dalam kurung 204 adalah perempuan dan mayoritas 39,7%, 149 ibu atau pengasuh anak adalah petani. Lebih dari separuh 54,4% atau
berasal dari daerah pedesaan. Sekitar 29,4%, 110 pengasuh anak tidak dapat membaca dan menulis. Dari 375 anak di bawah usia 5 tahun, sekitar 55,9% adalah penganut Protestan. Mayoritas anak-anak 67,7% tinggal di rumah tangga dengan anggota keluarga kurang dari 3 orang, dan mayoritas rumah tangga 36,8% memiliki pendapatan kurang dari 750 bir Ethiopia atau setara dengan 98.500 rupiah. Berdasarkan nilai batas hemoglobin kurang dari 11 gram, dikategorikan sebagai prevalensi anemia secara keseluruhan antara 13,2%. Di antara anak-anak yang anemia di bawah usia 5 tahun, 12% anemia ringan, 32% anemia sedang, dan 56% anemia berat. Adapun kekuatan dan keterbatasan penelitian ini adalah dapat menguraikan bagian penelitian dari masalah aksesibilitas kesehatan, terutama dalam kesehatan anak, dan mengidentifikasi faktor-faktor terkait anemia. Keterbatasan penelitian ini karena teknik yang mengambil sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel yang mudah. Hasilnya tidak dapat dieksplorasikan ke komunitas yang lebih luas. Bias respon mungkin telah terjadi selama wawancara. Selain itu, penelitian ini tidak membedakan jenis anemia seperti hemolitik, sel sabit, dan talasemia. Adapun kesimpulannya yaitu studi saat ini menunjukkan prevalensi anemia secara keseluruhan sebesar 13,2% di antara anak-anak di bawah usia 5 tahun dan dirawat di Rumah Sakit Umum Bulehara. Temuan ini rendah dibanding dengan studi sebelumnya yang dilakukan di berbagai wilayah Ethiopia. Faktor-faktor yang secara signifikan terkait dengan anemia adalah infeksi protozoa usus baru-baru ini, cacing yang ditular melalui tanah, dan infeksi malaria. Meskipun ada keterbatasan studi ini menyoroti perlunya perawatan komprehensif dini dalam diagnosis dan pengobatan dengan perhatian para program pencegahan pemberian obat cacing untuk mengurangi anemia di antara anak-anak di bawah usia 5 tahun. Sekian dari saya. Jurnal kelima akan dibawakan oleh Anastasia Syaratul Andara. Pada Anastasia Syaratul Andara, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Judul jurnal saya yaitu Early Life Environmental Exposures and Anemia Among Children Under Age 5 in Sub-Sahara Africa and Insight from the Demographic and Health Surveys, atau paparan lingkungan pada masa awal kehidupan dan anemia pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di Afrika Sub-Sahara, sebuah wawasan dari sudut pandang demografi dan survei kesehatan. Adapun pendahuluannya yaitu polusi udara adalah resiko kesehatan lingkungan yang utama. Perkiraan terbaru menyebutkan bahwa 1 dari setiap 9 kematian, 4,2 juta kematian dini disebabkan oleh polusi udara. Anak-anak menghirup lebih banyak udara, menghabiskan banyak waktu di luar ruangan, dan lebih dekat dengan tanah daripada orang dewasa. Dengan demikian, mereka cenderung menghirup lebih banyak polutan. Bayi yang baru lahir dan balita juga berisiko terpapar polusi udara di dalam ruangan karena meningkatnya waktu yang mereka habiskan di dalam ruangan. Meskipun paparan racun lingkungan yang berbahaya terjadi pada semua tahap kehidupan, literatur menunjukkan bahwa paparan pada awal kehidupan, termasuk di dalam rahim ibu, sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan individu. Tujuan dari penelitian ini adalah hubungan antara paparan lingkungan pada masa awal kehidupan dan anemia pada balita di Afrika Sub-Sahara. Adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan data kesehatan dan demografi dari program Demographic and Health Survey atau DHS dan data lingkungan dari Geospatial Interactive Online Visualization and Analysis Infrastructure dan Atmospheric Composition Analysis Group milik NASA. 3 periode paparan ditetapkan untuk penelitian ini. Yang pertama yaitu paparan dalam rahim, pasca lahir, dan juga paparan seumur hidup.
Model efek campuran bertingkat digunakan untuk menilai hubungan antara paparan lingkungan dan anemia pada setiap periode paparan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Sampel akhir penelitian adalah 117.511 anak berusia di bawah 5 tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa 63% anak-anak dalam penelitian ini mengalami anemia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata paparan PM 2,5 untuk in utero atau 34,93 mgm3, pos utero 35,23 mgm3, dan paparan kumulatif 35,8 mgm3, 7 kali lebih tinggi daripada pedoman kualitas udara yang baru yang direkomendasikan oleh WHO. Peningkatan 10 mgm3 pada paparan PM 2,5 dalam kandungan, pasca lahiran, dan kumulatif dikaitkan dengan peningkatan prevalensi anemia di antara anak-anak sebesar 4%. Peningkatan 10 ppbf pada paparan korban monoksida in utero, pos utero, dan kumulatif dikaitkan dengan peningkatan prevalensi anemia di antara anak-anak sebesar 1%. Peta distribusi resiko spesial menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi mengubah pola distribusi risiko spesial. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu data besar dan cakupan yang luas. Penelitian ini menggunakan data besar dari Survei Kesehatan Demografi atau DHS di 28 negara sub-Sahara Afrika dan sumber yang ini memberikan hasil yang lebih komprehensif dan representatif. Kemudian, paparan lingkungan multiperiode. Penelitian ini mengeksplorasi paparan lingkungan dalam 3 periode yang berbeda, yaitu in utero, post utero, dan juga wawasan lebih mendalam tentang pengaruh paparan polusi udara pada berbagai tahap kehidupan anak. Dan yang terakhir yaitu hubungan paparan polusi dan anemia. Temuan penelitian ini memberikan bukti baru bahwa polusi udara seperti PM 2,5, ozon, dan karbon monoksida berkaitan dengan prevalensi anemia pada anak-anak di sub-Sahara Afrika. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu keterbatasan data. Tidak adanya data durasi kehamilan yang lebih spesifik dalam survei DHS menyebabkan asumsi bahwa kehamilan berlangsung selama 9 bulan yang bisa memengaruhi hasil. Kemudian terlalu fokus pada polusi udara. Penelitian ini lebih menekankan pada paparan polusi udara tanpa banyak fokus pada faktor-faktor lain seperti nutrisi dan genetika yang juga dapat memainkan peran signifikan dalam resiko anemia pada anak-anak. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan kausalitas. Penelitian ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan jalur kausalitas antara polutan udara dan anemia, khususnya dalam konteks efek jangka panjang dan mekanisme biologis yang mendasarinya. Adapun kesimpulannya yaitu studi ini menunjukkan bahwa beban paparan polusi udara pada usia dini di antara anak-anak di wilayah Afrika Sub-Sahara secara umum lebih tinggi daripada rekomendasi WHO. Temuan ini juga menunjukkan bahwa paparan polusi udara ambien di awal kehidupan secara signifikan terkait dengan anemia di antara anak-anak berusia di bawah 5 tahun di Afrika Sub-Sahara. Peningkatan PM 2,5, ozon, dan karbon monoksida pada awal kehidupan dikaitkan dengan prevalensi anemia yang lebih tinggi di antaranya anak-anak. Studi ini menyarankan pendekatan multidimensi untuk mengatasi masalah kesehatan utama yang dihadapi anak-anak di wilayah Afrika Sub-Sahara, termasuk memasukkan kesehatan lingkungan dalam diskusi kesehatan masyarakat. Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara harus dimasukkan ke dalam kebijakan intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi anemia gizi buruk pada anak-anak di wilayah tersebut. Sekian yang dapat
saya sampaikan, saya kembali. Terima kasih kepada Saudari Anastasia Syaratul Andara. Selanjutnya jurnal ke-6, jurnal terakhir akan dibawakan oleh Gladys Kurnia Ramadhani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun judul jurnal saya yaitu tinjauan sistematis prevalensi anemia pada anak di bawah 5 tahun Tiongkok Barat. Pendahuluan pada jurnal ini yaitu anemia merupakan masalah kesehatan global yang signifikan terutama di kalangan anak-anak. Di Tiongkok, prevalensi anemia pada anak di bawah 5 tahun menunjukkan variasi yang besar dengan dampak yang serius terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau prevalensi anemia dan faktor-faktor yang berkontribusi di Tiongkok Barat, guna memberikan wawasan yang lebih baik untuk intervensi dan kebijakan kesehatan masyarakat. Metode penelitian yaitu penelitian ini menggunakan tinjauan sistematis dengan menyaring 228 artikel berdasarkan judul dan abstrak, di mana 55 studi termasuk 3 tesis master, 2 laporan penelitian memenuhi kriteria inklusif. Penilaian kualitas metodologi dilakukan menggunakan Joanna Briggs Institute Critical Appraisal Checklist dan ketidakpastian selesai. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis prevalensi anemia pada anak di bawah 5 tahun di Tiongkok Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Analisis data yaitu data dianalisis menggunakan data F16 dengan estimasi prevalensi dihitung berdasarkan penggabungan tanpa bobot. Penelitian ini juga melaporkan data dalam format aslinya dan mencatat heterogenitas studi yang tinggi. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal ini mencangkup analisis sistematis dari 55 studi yang memenuhi kriteria inklusi, memberikan wawasan yang komprehensif tentang prevalensi anemia pada anak. Penelitian ini menggunakan formulir standar untuk menilai kualitas metodologis yang meningkatkan validasi hasil. Kekurangan heterogenitas studi yang tinggi dan kualitas penelitian yang buruk menyebabkan lebih dari 40% studi dikecualikan, membatasi generalisasi temuan. Tidak adanya meta-analisis merupakan keterbatasan utama yang mengurangi kekuatan analisis data. Hasil dari penelitian ini yaitu prevalensi anemia pada anak di Tiongkok Barat berkisar antara 3,69% hingga 75,74%. Median 42,54%. Penelitian menunjukkan bahwa faktor sosiodemografi, perilaku makan, dan intervensi gizi berkontribusi terhadap prevalensi anemia. Adapun kesimpulan dari jurnal yang saya review yaitu prevalensi anemia pada anak di bawah 5 tahun di Tiongkok Barat sangat tinggi untuk wilayah multietnis dan
terbelakang secara ekonomi ini. Diperlukan lebih banyak penelitian berkualitas tinggi dan prospektif untuk menginformasikan strategi pencegahan berbasis bukti dan terarah guna mengurangi prevalensi anemia yang tinggi di kalangan anak kecil. Baik, terima kasih. Yang kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Gladys. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.